Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ustadz harapkan kalian semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, Ustadz pada pembelajaran akan menjelaskan azan dan iqamah. Tapi sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang anak-anak pelajari lebih berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman, Allahni bima alamtani, wa alimni ma yanfa'uni, warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Tujuan pembelajaran pada kali ini kalian dapatkan adalah materi azan dan iqamah. Ustadz harapkan kalian bisa menjelaskan tentang pengertian azan dan iqamah. Kalian bisa sebutkan syarat muazin dan sunnah-sunnah bagi muazin. Kalian bisa bedakan, membandingkan antara azan dan iqamah. Dan yang terakhir, bisa mempraktekkan azan dan iqamah. Untuk jelasnya, kalian simak tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita tayangkan azan dan iqamah. Baiklah anak-anak, kita tayangkan azan dan iqamah. Pengertian dan hukum azan. Azan merupakan pemberitahuan bahwa waktu-waktu telah tiba. Artinya, azan adalah untuk sholat. Jadi anak-anak, kalau sudah mendengar azan, marilah kita berwudu dan lalu pergi ke masjid. Untuk di dalam masjid nanti untuk baris, tertib, dan aman. Azan disunahkan dalam Islam. Orang yang azan disebut muazin. Orang yang mendengarkan azan disebut mustami. Muazin adalah orang yang mentayangkan azan. Orang yang mendengarkan azan disebut mustami. Jadi orang yang mendengarkan azan mungkin ada di rumah, ada di sekolah, ada di jalan-jalan, itu adalah mustami. Syarat muazin. Syarat muazin adalah pertama beragama Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz adalah dapat membedakan baik dan buruk. Yang ketiga, syarat-syarat azan yang muazin adalah laki-laki. Sunnah bagi muazin, suci dari hadas dan najis. Jadi bila mau azan ke masjid adalah tidak najis, harus bersih, badannya harus bersih. Tidak boleh kotor, tidak boleh najis. Kedua, berdiri menghadap kiblat. Jadi azan menghadap kiblat, tidak menghadap ke kanan dan kiri. Tiga, mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring. Nah, sekarang sudah ada alat-alat di masjid, konsistemnya sudah bagus, sudah baik. Jadi azan sangat keras dan nyaring, bisa terdengar di mana-mana. Ketiga, berdoa setelah azan. Bagi anak-anak harus hafal doa setelah azan. Sini adalah lafaz azan dan jawabannya. Allahu Akbar, Allah
Akbar. Diulang 2 kali. Jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Juga dibaca 2 kali. Jawabnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga dibaca 2 kali. Jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Dibaca 2 kali. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Juga dibaca 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jawabannya la ilaha illallah. Jadi azan 5 waktu ada azan yang ditambah. Azan yang ditambah. Ya ini waktu azan sholat subuh. Setelah hayya 'alal falah ditambah as-sholatu khairum minan naum. Juga dibaca 2 kali. Jawabannya shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Pengertian dan hukum iqamah. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Setelah iqamah dikumandangkan, jamaah segera berdiri, mengambil barisan dan meluruskan shofnya. Membaca iqamah hukumnya sunnah. Kemudian tayangan berikutnya lafal iqamah dan jawabannya. Jadi anak-anak di waktu qomat iqamah ini tidak dikeraskan karena sholat sudah dimulai dan orang-orangnya juga sudah di dalamnya. Dibaca dengan pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalian sudah mendengarkan lafaz azan dan lafaz iqamah. Untuk itu kalian nanti di rumah untuk tanya kepada ibu, bapak, dan kakaknya bagaimana cara azan yang lebih baik lagi. Mungkin kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian. Nah, untuk itu Ustadz akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakan tugas kalian adalah di rumah. Pertama, sebutkan nilai-nilai positif dari makna azan dan iqamah di atas. 2. Apa yang kalian lakukan jika mendengarkan azan? 3. Bila sudah azan, apa yang akan dilakukan? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.